Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang. Mari melangkah masuk ke dalam laboratorium alam yang sesungguhnya. Di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana keanekaragaman hayati itu sebenarnya bukan cuma sekedar latar belakang pemandangan yang indah buat foto-foto, tapi justru merupakan modal utama untuk ekowisata yang berkelanjutan. Siapkan catatan Anda ya, karena kita akan menjelajahi prinsip-prinsip mendasar ini bersama-sama. Nah, sebelum kita menyelam lebih jauh, pernah nggak sih kepikiran waktu jalan-jalan ke alam bebas selama ini, apakah kita cuma nonton alam sebagai hiburan visual aja, atau kita benar-benar belajar darinya? Konsep dasar yang harus kita pegang di sini adalah bahwa biodiversitas itu sebuah sistem kehidupan yang terus bernapas. Alam punya hak untuk lestari, bukan sekedar objek pasif yang bisa kita konsumsi sepuasnya. Ini dia pergeseran paradigma yang sangat krusial. Wisata alam biasa itu sering banget berfokus pada kunjungan massal yang sifatnya eksploitatif. Bayangkan saja, orang berdesakan sekedar buat ngejar swafoto tanpa peduli ada ranting yang terinjak atau satwa yang stres. Nah kebalikannya, ekowisata sejati itu menuntut pemahaman ekologis kita. Aktivitasnya wajib edukatif, harus berkontribusi langsung pada konservasi, dan pastinya harus bawa manfaat ekonomi yang adil buat warga lokal di sekitarnya. Untuk sesi kita hari ini, agendanya cukup padat tapi sangat menarik. Kita akan mulai dari makna asli ekowisata, lalu mengurai 4 modal utama biodiversitas. Setelah itu, kita bahas ragam atraksi beserta risikonya, dilanjut dengan tahapan merancang ekowisata yang berkelanjutan, dan kita tutup dengan melihat studi kasus langsung di lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita lihat makna asli ekowisata, khusus dari kacamata biologi dan ekologi yang cukup ketat. Kalau kita bicara dari perspektif biologi, biodiversitas itu punya 3 tingkatan yang semuanya berpotensi jadi atraksi edukatif. Pertama, tingkat genetik, contohnya seperti variasi tanaman padi lokal. Kedua, tingkat spesies, mulai dari burung, serangga, sampai tumbuhan obat. Dan ketiga, tingkat ekosistem yang lebih kompleks, kayak interaksi di hutan mangrove atau pegunungan. Tapi ingat, ada satu peringatan keras di sini. Gak semua unsur ini bisa diekspos begitu saja. Spesies atau habitat yang super sensitif itu wajib melewati penilaian ilmiah dulu sebelum boleh dikunjungi. Lanjut ke bagian kedua, yaitu 4 modal utama biodiversitas. Di sini kita melihat alam sebagai aset berlapis yang harus dilindungi. Coba bayangkan biodiversitas ini memikul 4 peran penting sekaligus. Pertama, modal ekologis untuk menjaga stabilitas rantai makanan. Kedua, modal edukatif yang menyulap alam jadi ruang kelas kita. Ketiga, modal pengalaman buat observasi yang benar-benar otentik. Dan keempat, modal ekonomi lokal, di mana warga sekitar berdaya menjadi pemandu atau buka penginapan. Hukum mutlaknya begini, manfaat ekonomi harus transparan, dan batas ekologis itu sama sekali nggak boleh ditawar, cuma demi muasin keinginan turis. Ekosistem nggak bisa disuruh menyesuaikan diri dengan kita. Dengan prinsip tadi, kita masuk ke bagian ketiga. Ini soal ragam atraksi dan risikonya. Karena tiap daya tarik alam pasti bawa risiko sendiri-sendiri. Mari kita bedah perbandingannya. Atraksi flora, kayak rute pengenalan pohon raksasa, itu risikonya relatif gampang diatasi, ya paling menghindari pengunjung menginjak akar pohon. Pasang saja pembatas jalan, beres. Tapi coba bandingkan dengan atraksi fauna liar. Wah, ini jauh lebih sensitif. Hal sepele kayak pakai lampu kilat kamera pas malam hari, itu bisa langsung merusak ritme hidup satwa nokturnal. Jadi jelas ya, beda atraksi, tingkat risikonya beda, dan cara nanganinya juga harus beda. Nah, ini membawa kita ke konsep yang menurut saya paling krusial dalam konservasi, daya dukung atau carrying capacity. Di alam bebas, ekosistemlah yang menentukan kuota pengunjung, bukan seberapa banyak tiket yang laku dijual. Daya dukung ini adalah batas absolut sebuah habitat mentolerir kehadiran manusia. Kalau batas ini diterobos terus-terusan demi kuantitas, yang kita lakukan bukan lagi ekowisata, tapi sedang merusak rumah satwa secara perlahan. Sekarang di bagian keempat, kita bakal masuk ke ranah praktisnya. Gimana sih langkah-langkah merancang ekowisata yang berkelanjutan itu? Secara berurutan, ada 6 tahapan yang wajib dilalui. Semuanya harus mulai dari inventarisasi, lalu lanjut ke penilaian kelayakan. Tahap kedua ini ibarat pintu seleksinya. Atraksi wajib diuji kelayakannya secara ilmiah sebelum kita bikin jalur atau aturan apapun. Kalau ternyata objeknya terlalu rapuh, ya nggak boleh dibuka bebas. Setelah lolos kelayakan, baru deh kita tentukan temanya, kita desain jalurnya, bikin standar operasional dan etika, lalu jangan lupa tetapkan evaluasi berkala. Sebagai contoh, mari kita lihat narasi soal burung ini. Kalau dibiarkan tanpa penjelasan, pengunjung ya cuma lihat burung terbang. Biasa aja kan?
Tapi, kalau kita rangkai fakta biologinya jadi sebuah cerita, kita bisa bangun ikatan emosional yang kuat. Kita kasih tahu pengunjung kalau keberadaan burung itu adalah bukti bahwa hutan di sekitar mereka masih sangat sehat. Cerita inilah yang mengubah wisata melihat-lihat biasa menjadi sebuah kepedulian yang nyata. Selain narasi yang kuat, aturan di lapangan juga harus tegas. Kita butuh zonasi ruang yang ketat dan kuota grup yang dibatasi. Terus, aturan dilarang menyentuh atau memberi makan satwa itu bukan sekedar basa-basi loh. Kalau satwa liar jadi bergantung sama makanan manusia, ujung-ujungnya bisa memicu konflik yang mematikan buat satwa itu sendiri. Makanya, melibatkan warga lokal sebagai pemandu ahli dan mengarahkan sebagian dana untuk konservasi adalah siklus yang bikin alam kita tetap terjaga. Oke, mari kita masuk ke bagian kelima. Saatnya membawa semua teori dan sains tadi menapak ke bumi lewat studi kasus di lapangan. Kasus pertama, coba bayangkan sebuah desa pesisir. Ada lahan yang dulunya dianggap nggak produktif sama sekali, sekarang malah disulap jadi kawasan eduwisata yang hidup. Lewat jalur panggung kayu, pengunjung bisa jalan-jalan sambil belajar soal akar mangrove dan kemampuannya menyerap karbon biru. Warga lokalnya, mereka jadi pengelola dan pelindung kawasannya. Ini bukti nyata kalau dihitung sesuai daya dukungnya, konservasi lingkungan dan ekonomi warga itu bisa banget berjalan berdampingan secara harmoni. Nah, contoh inovasi kedua ini seru banget karena terjadi langsung di lingkungan kampus perkotaan. Dengan mendata pohon dan burung yang ada di kampus, lalu memasang kode QR buat informasi botani, mahasiswa diajak ikut serta mengumpulkan data sains. Hasilnya, ruang hijau kampus berubah jadi laboratorium eduwisata mini. Ini cara yang brilian banget buat membawa edukasi konservasi alam masuk ke tengah kehidupan kita di kawasan urban. Sebagai penutup sesi hari ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat bahan renungan kita semua. Spesies langka itu memang daya tariknya luar biasa tinggi. Tapi, apakah mereka selalu layak buat diekspos sebagai atraksi wisata? Pertanyaan ini mengajak kita untuk mengevaluasi lagi batas etika kita sebagai manusia. Terkadang, tindakan konservasi yang paling mulia untuk makhluk yang sangat rapuh adalah dengan membiarkan mereka hidup tenang tanpa campur tangan kita. Semoga materi kali ini memicu semangat rekan-rekan untuk terus mengeksplorasi alam dengan bijak. Terima kasih sudah belajar bareng saya dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.